Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta seluruh awak media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas kembali adanya seorang pemuda yang sedang berjalan menuju di mana adanya bukit. Bukit itu adalah yang dikenal adanya bukit yang ditakuti semua orang, katakanlah yang namanya Danaspati. Namun pemuda itu dengan keyakinannya melanjutkan perjalanannya menuju di mana dia ingin mencari sesuatu, yaitu bahan obat-obatan, karena pemuda itu adalah seorang ahli pengobat, seorang pemuda yang alim bijaksana. Sambil bersikir di mana adanya bukit berada, tiba-tiba tanpa sengaja melihat sosok seorang laki-laki yang sudah umur kurang lebih 70 tahun sedang komat kamit serius berdoa sambil memegang boneka. Namun si pemuda itu sudah cukup berpengalaman, sekalipun si pemuda itu masih muda, namun sudah cukup berpengalaman tentang hal itu. Lantas si pemuda itu bergumam, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Masih saja orang berbuat jahat, orang tersebut akan meneluh, menyantet seseorang. Lantas tiba-tiba si pemuda itu berdoa sejenak. Si pemuda itu lantas melanjutkan perjalanannya menghampiri si orang tersebut. Saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti kisah selanjutnya. Bagaimana dengan si pemuda itu bertemu dengan seorang sesepuh yang berusia 70 tahunan yang sedang komat kamit memegang boneka. Penglihatannya niatnya jahat untuk menyantet seseorang. Dan siapakah si bapak itu? Mari kita simak sama-sama kisah selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, tetap kita jalin persaudaraan dengan baik. Kita jaga amanah. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, saat itu ada salah satu pemuda alim dan bijaksana, kurang lebih usia 21 tahun, sedang menuju di mana adanya bukit yang dikenal ditakuti banyak orang, dikarenakan dinamakan Danaspati. Danaspati adalah tempat di mana banyak dedemit yang ada. Padahal menurut si pemuda itu mengatakan dalam hatinya, niat karena Allah, tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba si pemuda sampai di bukit di mana ada bukit berada yang dikatakan Danaspati. Bertemulah sosok bapak-bapak usia 70 tahun sedang komat kamit di bawah pohon, sedang membakar kemenyan sambil memegang boneka dan satu tangannya memegang jarum tangannya. Lantas si pemuda itu dengan sigap sudah mengetahui apa yang dimaksud yang dilihatnya. Dengan berdoa dengan khusyuk, lantas si pemuda itu mengucapkan uluk salam kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba si bapak itu menghilang. Namun si pemuda itu tidak kalah gesit, sekalipun masih muda, namun cukup berpengalaman karena mendapatkan ilmu dari keturunan kakeknya sebelum meninggal. Lantas si pemuda itu mengatakan, "Kenapa Anda menghindar dari hadapan saya? Saya mengetahui Anda di mana Anda berada. Wujudkan diri Anda. Kita sama-sama manusia. Hanya perbedaannya ada persepsinya. Anda merasakan punya niat jahat. Kenapa salam saya tidak dijawab?" Tiba-tiba si bapak itu muncul di hadapannya. "Ada apa kau datang kemari? Bukankah semua orang takut? Singgah daerah sini. Di sini adalah daerah Danaspati." Lantas si pemuda itu dengan tenangnya dan lugas menjawab, "Bapak, mau Danaspati kek mau apa kek, ini buminya Allah. Nggak ada yang perlu ditakutkan kecuali kepada Allah yang Esa, Sang Pencipta. Kenapa Bapak harus takut? Itu hanya orang-orang yang akal busuk, yang ngerjain orang supaya orang nggak kemari. Contohnya seperti Bapak, punya niat yang baik, punya niat jahat, supaya tidak ada orang berani datang kemari, sehingga Bapak tidak merasa terganggu. Sekarang saya hadir kemari, kenyataannya memang Bapaklah pelaku utama yang menghasut orang-orang supaya tidak hadir kemari dengan sebutan Danaspati." Si bapak itu tertawa terbahak-bahak, lantas berbicara, "Hei anak muda, baru kali ini saya bertemu anak muda seperti Anda, punya nyali. Kau tahu kau berhadapan dengan siapa?" Lantas si pemuda itu dengan senyumnya mengatakan, "Saya bertemu dengan manusia, namun berakal tidak baik, seperti layaknya jin dan setan. Anda sudah diperbudak oleh bangsa jin dan setan." Kata si pemuda itu mengatakan demikian. "Woi," kata si bapak itu mengatakan demikian, "kau lancang bicara dengan begitu ya. Memang saya yang Anda sebutkan adalah sebagai teman saya. Dengan adanya saya bisa sampai begini karena jin itulah yang membantu saya sehingga hajat saya dikabul." Kata si bapak-bapak mengatakan demikian. Lantas si pemuda itu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." "Bapak, sadarlah, barangkali Bapak usia sudah cukup umur 70 tahun barangkali. Mestinya Bapak tuh ibarat wanita tuh udah usir. Sadarlah, semua makhluk Allah akan kembali kepada Allah. Apalagi manusia akan mendahului meninggal lebih dulu daripada makhluk bangsa jin. Jin meninggal setelah manusia. Anda harus mempertanggungjawabkan setelah Allah memanggil Anda. Seperti saya sama. Cuman hanya waktunya, itu rahasia Allah. Mestinya orang-orang yang seperti kayak Bapak sudah lebih mendekat diri pada Allah. Istiqomah, jalankan perintahnya. Bukan seperti ini. Apakah Anda akan minta tolong kepada bangsa setan dan jin?" Lantas si bapak itu semakin marah. "Hei anak muda, saya tidak butuh ceramah kamu. Saya sudah bertahun-tahun, barangkali udah ratusan tahun." Lantas si pemuda itu memotong pembicaraan. "Jangan ngawur. Anda usia kurang lebih 70. Mohon maaf, walaupun sekalipun saya anak muda, tapi karena niat Anda tidak baik. Tadi dibilang katanya barangkali 100 tahun.
Usia Anda aja baru 70 tahun. Barangkali seperti itu. Mungkin kurang dari usia itu Anda bisa menjalankan hal-hal yang buruk. Kenapa Anda melakukan seperti itu? Membunuh orang yang tidak bersalah dengan malu disantet-santet. Lantas tiba-tiba si bapak itu mengambil boneka kembali dan mengancam si pemuda itu. Hai pemuda, lihatlah, ini boneka yang saya pegang. Ini perlambangan jati diri Anda. Anda akan kutusuk. Jangan pernah kau selamat kembali ke rumahnya. Tiba-tiba si pemuda itu berdiam sejenak, berdoa, memohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah perlindunganmu ya Allah. Niat hamba ikhlas karena Engkau untuk menyadarkan apa yang saya hadapi orang tersebut. Orang tersebut adalah manusia tua biasa, namun berhati iblis. Semoga hamba berhasil menyadarkan dia. Jagalah hambamu, jauhkan dari segala kejahatan yang kezaliman yang ada. Tiba-tiba si bapak itu melakukan reaksi melalui boneka itu, diperlambangkan sebagai pemuda itu. Menurutnya ditusuklah lehernya. Namun si pemuda itu dengan tenangnya tidak merasakan reaksi apa yang diperbuat oleh si bapak itu. Si bapak itu sambil menusuk-nusuk lehernya dan badannya dan sambil memperhatikan si pemuda itu. Lantas si bapak mengatakan, "Hei, siapa kau sebenarnya? Kenapa kamu tidak bereaksi? Padahal saya sudah menyantet kamu, kutusuk-tusuk lehernya, kutusuk badannya, tapi kau tetap tenang." Lantas dengan senyumnya si pemuda itu mengatakan, "Sudahlah Pak, jauhkan perbuatan-perbuatan yang kebiasaan buruk oleh Bapak. Buat apa Bapak punya kelebihan ilmu tapi hanya untuk membunuh nyawa seseorang yang tidak bersalah? Sedangkan Allah sendiri selalu memberi kesempatan kepada hambanya untuk selalu berbuat baik dan memberi kesempatan untuk sadar. Sekalipun seberat apapun dosa hamba-hamba Allah, Allah selalu memberi kesempatan untuk bertaubat. Sekarang Bapak ketemu saya, sadarlah Pak, selagi Allah masih memberi kesempatan, napas Bapak masih ada, akal sehat masih ada." Lantas si orang tua tersebut semakin marah lagi. "Maunya kamu apa? Ternyata kamu punya nyali, masih menentang saya," kata si bapak mengatakan demikian. Lantas si pemuda itu dengan senyumnya lagi dan lugas mengatakan, "Begini Pak, bolehlah kalau memang Bapak seorang muslim, saya juga orang muslim. Tapi berlaku Bapak bukan mencerminkan sebagai orang muslim. Kalau memang kita satu akidah, jangankan berlaku Bapak yang baru saja Bapak lakukan, bahkan mungkin berapa tahun Bapak melakukan hal-hal kejahatan, itu bukan mencerminkan sebagai orang muslim. Bapak itu sudah diperbudak oleh bangsa jin. Mestinya Bapak itu berpikir kembali, introspeksi diri. Buat apa Bapak jago-jagoan selama masa hidupnya, namun tidak berguna? Ibarat mati pun Bapak seperti bangkai, tidak berguna. Jasad Bapak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jangankan masuk surga, jasadnya aja tidak diterima. Lagi-lagi si bapak tua mengatakan, "Hai anak muda, bisa apa kamu menceramain saya?" Lantas si pemuda itu berbicara kembali dengan senyumnya, "Bapak, saya bicara sekali lagi. Bapak mau taubat atau mau melanjutkan kejahatan-kejahatan yang ada?" Terjadilah di situ ditantang oleh si bapak. Anak muda, saya dari awal sudah bilang, saya tidak mau diceramain oleh Anda. Kalau memang Anda mampu punya nyali, hadapi saya." Lantas si pemuda itu dengan senyumnya, "Dari tadi saya sudah berhadapan dengan Bapak. Bapak katanya menyantet saya, tapi kenyataannya gak ada reaksi. Sekarang apa lagi? Saya masih banyak kehebatan-kehebatan yang saya miliki." Lantas si pemuda itu
dengan nada sedikit menantang, ingin menguji si bapak itu. Sebetulnya dengan niat ingin menunjukkan diri supaya si bapak itu berhasil bertaubat. Disitulah si bapak itu komat kamit menggerakkan kedua telapak tangannya, diarahkan ke si pemuda itu. Namun pada saat gerakan kedua tangannya si bapak itu mengeluarkan api, ternyata api itu tidak mampu sampai ke si pemuda itu, bahkan membalik kepadanya. Si bapak itu sendiri terbakar. Dia teriak minta ampun. Aduh, apaan ini? Kenapa api ini bisa membalik ke badan saya hingga saya terbakar? Disitulah si pemuda itu hanya menguji. Lantas si pemuda itu hanya menggerakkan satu telapak tangan kanannya, mengeluarkan angin sehingga angin besar meniupkan api yang membakar di tubuhnya si bapak itu, sehingga si bapak itu berhasil tidak terbakar. Lantas si pemuda itu mengatakan, "Bapak, ini kesempatan terakhir loh. Kalau saja tadi saya biarkan bapak terbakar, mati tanpa guna, tidak ada ampunan bagi Allah. Saya memberi kesempatan kedua kepada bapak untuk sadar diri, untuk bertobat kepada Allah. Insya Allah, sebesar apapun yang bapak perbuat, kesalahan itu, insya Allah, kalau bapak benar-benar niat ikhlas ingin bertaubat, Allah akan memberi ampunan." Lantas si bapak itu berdiam sejenak. "Kalau bapak memang mau bertobat, saya akan bantu." Tiba-tiba si pemuda itu mendekati si bapak itu karena dia bengong tidak bisa apa-apa. Disentuhlah si kepala bapak itu dengan niat ingin mengeluarkan ilmu-ilmu hitamnya yang ada dalam tubuhnya. Tiba-tiba si bapak itu teriak histeris kesakitan. Lantas si pemuda itu mengatakan, "Sudah pak, bapak sudah aman. Seluruh ilmu setan bapak yang ada dalam tubuh sudah saya angkat, termasuk barang-barang bertuah yang punya kodam jin sudah hilang semuanya. Sekarang bapak sudah normal kembali sebagai manusia biasa. Mendekatkan dirilah pada Allah ya Allah. Mohon ampunan kepada Allah." Lantas diberikanlah air doa sehingga si bapak itu bisa bicara dengan lugas. "Mohon maaf anak muda, saya memang orang tua yang tidak ada guna." Tiba-tiba si bapak itu langsung sadar, bicara dengan baik. "Saya memang salah. Saya dulu memang pernah punya dendam sehingga saya terbiasa menyantet seseorang hingga saya banyak yang nyuruh saya. Dengan mudah saya mencari uang. Disitulah saya terlelap. Saya lupa daratan sehingga saya hubung dunia. Suruh bunuh siapapun, yang penting mereka memberikan uang banyak, saya mau." Saat itu saya sekarang sadar, saya bertobat. Lantas si pemuda itu melanjutkan, "Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau memang bapak benar-benar bertaubat ikhlas karena Allah, bersujudlah kepada Allah dan minta maaf kepada orang-orang yang pernah bapak sakiti hingga sampai orang-orang sampai meninggal sebelum Allah mencabut nyawanya. Nauzubillah, jangan sampai terjadi lagi." Tiba-tiba si bapak itu bersujud di hadapan si pemuda itu. Lantas si pemuda itu mengangkat kedua tangannya, "Sudahlah pak, saya hanya manusia biasa, saya bukan Tuhannya. Bersujudlah kepada Allah, bukan kepada saya, dan minta maaf pada orang-orang yang pernah dizalimin." Kata si pemuda itu mengatakan demikian. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan kami rangkai jadi satu, kami jabarkan untuk kita semua. Tujuan kami adalah sharing untuk berbagi terhadap sesama, untuk menambah wawasan. Semoga bermanfaat. Dengan adanya si pemuda alim dan bijaksana mengamankan, menyelamatkan seorang ahli santet sehingga sampai berhasil bertaubat. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.